Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini ya, sehingga channel dakwah ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, baik yang di mancanegara, yang di dalam negeri ya, dimanapun kalian berada. Alhamdulillah masih dapat eksis ya, hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Kita berharap semoga itu semua menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak ya. Dan semoga Allah akan membalaskannya dengan balasan yang lebih baik lagi. Gitu. Berikut juga untuk seluruh terkasihku dimanapun kalian berada, baik di mancanegara maupun di dalam negeri, semoga selalu always selalu ya, untuk bisa anti skip dan anti download ya, meskipun iklannya kadang-kadang panjang ya. Oke. Bagi yang berkenan silahkan di-share link-link kajian dari channel dakwah ini ya. Semoga itu menjadi catatan langit kamu mengambil bagian dalam syiar dakwah Islam. Berikutnya juga aku tidak bisa sebutkan satu persatu ya, semua dari kalian yang mendoakan aku baik-baik, semoga kebaikan doamu untukku juga tercurahkan untukmu dan keluarga. Oke, aku ucapkan terima kasih ya, semoga semua harapan kita menjadi kenyataan. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita lanjutkan kajian kita seri yang kedua ya, tentang tajuk minyak ya. Ini puasa jadi no cafe ya. Minyak sepertinya sepele ya, perkara minyak, tapi jangan lupa di sepele itu bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesianya hal yang dianggap kecil lah ya. Tapi jangan lupa dalam Lukas 16:10 itu dijelaskan, kalau kau tidak setia pada perkara-perkara kecil, maka engkau tidak akan setia pada perkara-perkara besar. Dan sebaliknya begitu. Kalau dengan perkara-perkara kecil aja, ini bukan begitu tertulis ya, cuman aku memahaminya seperti itu, jadi tidak tekstual seperti itu ya, tapi substansinya yang aku sampaikan. Kalau kau tidak setia terhadap perkara-perkara kecil, bagaimana mungkin kau akan setia terhadap perkara-perkara besar gitu ya. Dalam konteks ini minyak, mungkin ada yang berpikir alah minyak aja. Nggak boleh begitu ya. Lukas telah mengingatkan kita dalam Injilnya yang ke-16 ayat yang ke-10 ya. Slowly aja ya, pelan-pelan karena puasa, takutnya haus di tengah jalan. Berarti ini seri yang kedua. Seri yang kedua ya. Aku kemarin sudah menggait kalian ya. Harapanku sih kalian sudah membacanya, sehingga aku nanti tinggal mengulangi saja tentang ini. Ya. Harapanku seperti itu. Oke. Terima salam dari aku, salam Islam rasional ya. Kita lanjutkan kajian kita. Seperti biasanya aku memberikan apresiasiku atas jerih payah kalian menulis, berpikir dan menuangkannya dalam kolom komentar. Pertama dari Kang Mas Mustafa Ibrahim, ini lama nggak muncul kemana ini ya. Emangnya banyak sejarah yang harus dikritisi sampai sekarang. Saya nggak percaya Gajah Mada berhasil menguasai Nusantara. Itu kan masih sebatas sumpah palapa. Lah itu Pajajaran saja belum pernah ditaklukkan. Salam dari Yogyakarta. Bagus ya. Ya memang Pajajaran untuk apa juga ditaklukkan, kan itu masih saudara gitu ya. Tapi bagus saja ya.
bagus. Karena nanti dari pertarungan antara Majapahit dan Pajajaran itu menjadi sebuah mitos yang diyakini kuat sama orang Jawa, nggak tahu sama orang Sunda ya. Kapan-kapan lah bisa kita bahas ya. Dan kemudian nanti kan setelah merasa gagal, Gajah Mada menarik diri dari pemerintahannya kan. Sehingga orang Jawa itu punya mitos laki-laki Jawa tidak boleh menikah dengan perempuan Sunda. Itu kan dari Majapahit ini waktu terjadi salah paham terhadap Pajajaran ya. Utusan Majapahit, utusan Pajajaran salah paham. Ya namanya salah paham ya. Seperti itu akhirnya melahirkan mitos. Dan itu pernah menjadi berlaku dalam diriku. Maksudku, aku punya peristiwa tentang itu ya. Yang kapan-kapan kita bisa ceritakan lah itu mah lain ya. Ketika aku dulu punya teman dekat dari Cimahi ya. Cimahi itu Jawa Barat, tentunya Sunda. Bagaimana tanggapan orang tua ya, khususnya mama. Ya. Oke, kapan-kapan tuh kita ceritakan. Berikutnya Gispati Palu menyimak Tuan Guru, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, disehatkan dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Logika yang benar. Terima kasih Gus atas tanggapan, atas guyonannya ya. Jadi untuk puasa kelahiran jangan ikuti geosentris palaki, berawal dari guyonan dibalas dengan kepastian. Oke, terima kasih juga logika yang benar. Lupa aku. Dari mana logika ini ya asalnya ya. Salam untuk keluarga di rumah. Kemudian Kang Ikhwan Tamim yang punya Tangerang, nyimak Gus. Semoga channel tetap eksis. Amin amin ya rabbal alamin ya. Dan Allah merahmati kita semua. Amin juga ya. Jangan terlalu banyak ngopi Gus. Enggak, ini libur ini. Enggak ngopi. Ini enggak ngopi. Pagi tadi mampir ngombe juga enggak ngopi, sekarang enggak ngopi. Terima kasih atas masukannya ya. Memang aneh ya, nggak ngerokok tapi ngopinya kuat. Salam Isra juga untukmu saudaraku Kang Ikhwan Tamin. Dan terima kasih atas advice kesehatannya ya. Kang Nurdin Effendi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaltim sama Rinda hadir nyimak Guru. Lagi susah sinyal Guru. Maklum lagi di tengah hutan, posisi di Kalimantan Utara, Kaltara ya. Begitu dapat sinyal langsung buka channel andalan. Semoga JM sekeluarga selalu sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Ini sepertinya ini karyawan pertambangan ya, masuk ke hutan ya. Biasanya karyawan pertambangan itu nggak tahu ya. Bisa dikatakan ya lumayan lah ya, kayak karena pertambangan. Dolar mungkin gajinya, nggak rupiah. Ya tapi dolar pun rupiah pun selama itu dalam ridha Allah ya insya Allah akan membawa kebaikan ya. Artinya tinggal bagaimana kita mensikapinya. Mensikapi tentang apa ini? Sinyal itu teman-teman dulu bilang waktu zaman masih handphone tulalit. Kalau dihubungi nggak bisa katanya sinyal nggak ada, maka diberi advice. Makanya lain kali kalau beli HP sekalian beli tower. Jadi biar sinyalnya selalu ada. Oke, terima kasih untuk Kang Nurdin Effendi ya. Semoga sukses dalam tugas ya. Aku juga punya cerita bagus. Waktu itu aku diundang oleh komunitas Arimatea di Samarinda ketika aku berangkat naik pesawat itu kan dari sini ke Surabaya 2 jam naik travel, berangkat jam 2 malam karena pesawatnya pagi jam 6 ya, jadi berangkat jam 2 malam. Itu aku satu travel dengan seseorang juga, ternyata dia juga mau ke Kalimantan dan dia alumni UGM dan dia memang pekerja pertambangan. Dan dia mengira aku juga sebagai karyawan tambang, maka aku bilang oh tidak. Nah, di situ ada obrolan asik tentang bagaimana hitam putihnya dunia pertambangan. Sehingga kita sebagai anak bangsa, kita yang punya tambang, kita hanya bisa tarik tambang.
kalau 17 Agustusan seperti kemarin, sementara bangsa asing yang mengambil hasil tambangnya. Ya, itu nanti kapan-kapan juga bagus kalau mau didiskusikan. Oke, salam untuk Kang Nurdin Effendi ya. Untuk keluarga juga gitu ya, semoga sehat selalu. Terima kasih Kang Nurdin. Oh, ini ada komen dari Kang Edi Margono dari Jogja. Cari bukit-bukit sinyalnya Mas, ke tempat yang lebih tinggi dan terbuka. Di sekitar jembatan Rangka Baja biasanya sinyal juga lumayan. Oh, punya pengalaman bagus ya. Terima kasih Kang Edi Margono. Mungkin bisa untuk yang lain juga ya, ketika kita ada di daerah terpencil, cari daerah-daerah yang berbukitan dan ada bangunan-bangunan dari baja seperti jembatan baja. Ini katanya Kang Mas Edi Margono, sinyal juga lumayan di daerah itu. Oke, terima kasih Kang Edi Margono atas ilmu yang disampaikan. Berikutnya Vetanga 80. Akal, masuk akal, percaya iman. Bagus. Ya, memang begitu anunya apa? Urut-urutannya, sistematikanya begitu ya. Jadi akal bekerja dulu. Masuk akal nggak ini? Masuk akal berarti kita percaya. Kalau nggak masuk akal ya nggak usah. Gitu. Jangan ujuk-ujuk larinya ke percaya. Nah, apanya dipercaya tahu aja enggak. Gitu. Oke, terima kasih Kang Petangangan 80 ya. Soleha kita Aisyah hadir menyimak kajian Gus. Oke, terima kasih untuk soleha kita yang ada di Surabaya. Salam untuk keluarga di Surabaya. Ini nilai kita Uktavianus Huta Barat dari Kota Gembang. Cukup panjang juga ya. Cukup panjang juga. Oke, coba aku baca ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bandung nyimak Gus. Menarik memang pembahasan ini. Penting juga memiliki salinan asli Yunaninya dari Injil selain 2 kitab dalam mengikuti kajian Gus ini. Iya, gitu ya. Jadi 2 kitab harus punya 3 kitab, perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir. Ya. Kalau dibaca ya bisa saja Matius, Markus, Lukas agaknya mempunyai skenario yang apa adanya, yaitu bahwa Yesus belum diminyaki. Dan Yohanes bisa saja ngarang bebas bahwa Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus yang mengubur Yesus sempat meminyaki Yesus. Gawat ya. Jadi ngarang bebas Yohanes. Tapi ini bisa saja artinya bisa ya bisa enggak. Maybe yes, maybe no. Jadi ini maksudnya ini ngarang bebas Injilnya Yohanes itu ya. Tapi itu maybe yes, maybe no loh ya, karena bahasanya di sini bisa saja gitu. Artinya bisa ya, bisa enggak. Ya kalau begitu kan berarti kita tidak salah dong. Kalau mengikuti apa yang disampaikan oleh dosen dari I3 itu ya, Institut Injil Indonesia, ya memang sebetulnya harus diperlakukan bahwa Injil itu harus disandingkan dengan hadis, bukan dengan kitab suci lainnya gitu ya. Dan ini pernyataan saudara kita dari Bandung ini semakin mendukung ya, maybe yes, maybe no gitu. Oke, terima kasih. Walaupun nggak menutup kemungkinan bahwa bisa saja terjadi proses meminyaki itu karena Yusuf dari Arimatea disebut sebagai orang kaya. Kalau aku justru bukan dari kekayaan Yesus penilaiannya, tapi nanti aku sampaikan ya lah ya. Aku baca dulu komenmu, bagus ya. Kemudian masalah ketika Minggu pagi Maria Magdalena dan Maria lain datang membawa rempah-rempah. Apakah ini menjadi alasan meragukan skenario penyaliban atau meragukan kebangkitan mayat terduga Yesus dalam tanda kutip sah-sah saja. Inilah kita ini pemikirannya beda dengan pemikiran Kristen-Kristen lain ya. Aku sangat tertarik ini, kerangka berpikir dia itu bisa dikatakan terbuka ya. Seperti ini, apakah dia sebelumnya sudah banyak diskusi dengan teman-teman Islam? Enggak tahu ya. Kalau ini kan bagi teman-teman Kristen yang mainstream tabu ya. Begini dia bilang, mana tadi ya. Nah mulai ini. Apakah ini menjadi alasan meragukan skenario penyaliban atau meragukan kebangkitan mayat terduga Yesus? Sah-sah saja. Iya, sebabnya ada apa 2 kali kok datang?
Apakah itu benar-benar meminyaki sesuai dengan adat atau tradisi Yahudi, atau diobati? Artinya Yesus belum mati. Koma mungkin, dan itu sangat didukung. Kenapa Yusuf Arimatea bersembunyi-sembunyi? Ya, karena takut ketahuan Yahudi. Kalau tahu Yahudi, ini Yesus belum mati nih, dikasih mati nanti. Tapi itu kan jalinan pemikiran yang dibangun berdasarkan catatan Alkitab oleh teman-teman Muslim. Nah, yang aku menjadi salut bagi saudara kita yang notabene Kristen ya, dari Oktavianus Huta Barat di Bandung ini, dia tidak keberatan gitu loh. Dia nulis begini, sah-sah saja gitu ya. Ini yang aku bilang, sepertinya aku harus hati-hati berhadapan dengan Lae Oktavianus Huta Barat, nggak bisa pukul rata karena dia mempunyai cara pikir yang lain gitu ya. Meskipun dia belum tentu setuju dengan kerangka berpikir bagaimana yang dibangun oleh Islam ya, tapi adanya pernyataan sah-sah saja, artinya itu dia tidak juga keberatan gitu ya. Oke, aku lanjutkan. Bisa saja dikatakan membawa rempah-rempah untuk meminyaki sebagai alasan tindak tanduk untuk mengaburkan pencurian mayat terduga Yesus, atau bisa jadi memang benar kata Yohanes bahwa Yesus diminyaki. Tapi karena memang perempuan-perempuan Galilea itu baru melihat Yesus digotong masuk ke kubur dan gak sampai lihat prosesi peletakan Yesus di atas linen bersih lalu kemudian diminyaki, sehingga menyangka belum diminyaki. Jadi memang di luar kan itu seperti makam Yahudi itu seperti gua gitu ya. Nggak seperti kita, nggak tahu kalau makam Yahudi sekarang ya. Kita kan ya di dalam tanah ditutup selesai. Kalau di sana ada ruang kosong seperti gua dimasukkan gitu ya. Sulit menjelaskan, nggak ada gambarnya. Kamu hunting aja lah ke apa namanya? Googling ya, makam Yahudi, makam tua itu jasad dimasukkan dan di dalamnya masih ada ruang kosong, masih ada udara. Nah, wanita-wanitanya itu nggak ikut masuk, gitu loh yang dimaksud saudara kita Oktavianus ini. Jadi boleh jadi wanita-wanitanya itu nggak tahu prosesi apa yang terjadi di dalam, gitu loh. Ya. Oke, sampai mana tadi ini? Ini panjang tapi aku tertarik, makanya aku baca. Kalau nggak bagus ya, nggak ada pemikiran baru, nggak aku baca ini ya. Sebentar dari mana tadi ya? Oke ya. Maria Magdalena, batuk. Di sini musim batuk belum sembuh. Maria Magdalena dan kawan-kawan persiapkan rempah-rempah dan minyak untuk minggu paginya. Berarti keesokannya ya, keesokannya. Karena Sabat mereka libur, nggak boleh ngapa-ngapain ya. Atau bisa jadi tahu Yesus sudah diminyaki, tapi supaya sekedar alasan di hadapan penjaga kubur, supaya diperbolehkan bisa melihat Yesus untuk yang terakhir kalinya. Atau bisa saja juga bahwa Yohanes sedang mengarang bebas. Aduh. Gimana lah kau dimarahi kawan kau nanti Yohanes mengarang bebas ini. Aku nggak ikut-ikut loh ya. Aku nggak ikut-ikut. Tapi tidak apa-apa kan, kita harus hormati namanya pendapat kok. Dan juga layak kita ini kan juga kan nggak memaksa. Ya. Oke, jadi mengarang bebas ya. Sedang mengarang bebas mengenai Yusuf Arimatea, meminyaki dan lain-lain. Karena ketiga tulisan lain terkesan tidak mendukung hal itu. Betul. Nggak mendukung, kan kamu sudah tak suruh baca ini, nggak mendukung. Jadi Matius sama sekali tidak mendukung, Markus, Lukas mendukung dalam tanda kutip, nanti yang aku jelaskan. Ya. Atau bisa saja memang Maria Magdalena dan kawan-kawan lalu ke kubur memberi parfum lagi pada kubur seperti kita tahu. Ruang kubur pun dalam tradisi Timur Tengah kadang diberi wangi-wangian lagi pada kubur atau area sekitar Yesus, dibaringkan menjadi menjaga ya dari sisa-sisa darah yang sisa tercecer gitu ya, yang menimbulkan bau busuk. Jadi supaya harum ya. Karena dalam salinan aslinya, aku belum tahu nih salinan aslinya ini ya.
yaitu berbahasa Yunani. Injil Markus tidak disebut meminyaki Yesus, tetapi hanya meminyaki apa ini, dia pakai bahasa Yunani ya. Terus sabaut ya, ketika sabat. Maria Magdalena, Maria Lakobus Salome, Egrason, ini bahasa Yunani ya, dia kutip. Artinya masih ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi dan harus disortir. Kemungkinan yang tidak mungkin dan lain-lain. Gawat lagi kita ini ya. Tapi menurutku untuk teman-teman Kristen lainnya jangan terlalu jangan terlalu baper lah ya, namanya pemikiran kok. Mungkin kalian nggak setuju dengan gaya pemikiran Lai Octavianus Huta Barat yang menurutku cukup liar ya, cukup liar, dan aku menikmati keliarannya itu ya. Sampai dikatakan ngarang bebas ya, terus disortir, itu sesuatu yang sebetulnya dalam kitab suci itu tidak boleh disematkan ya. Tapi kan kita harus hormati pendapat beliau, toh beliau tidak memaksakannya. Terima kasih untuk Laiku, kirim salam untuk saudara yang ada di Bandung ya. Oke. Berikutnya, di Manada menjadi anti skip itu tidak mudah karena iklannya panjang. Nah, benar kan gue bilang. Nggak mudah karena iklannya, aku juga kenapa iklannya kok panjang-panjang. What happened? Any something? Kok nggak yang kasih yang pendek-pendek aja. Meskipun berulang, tapi kalau 2 menitan itu justru nggak ngerusak konsentrasi kita belajar. Tapi kalau satu kali iklan 1 jam, bahkan ada yang lebih, waduh. Ya, kita dengar apa masukan dari saudara kita dari Jember. Di Manada. Menjadi anti skip itu tidak mudah karena iklannya panjang-panjang. Tapi kalau mau ikut dakwah, mohon jangan di skip. Oke kawan, salam Islam rasional. Oke, terima kasih untuk di Manada atas apresiasinya itu ya. Mungkin bisa menjadi pertimbangan untuk teman-teman lainnya. Ya, gitu. Makanya kan kita harus berterima kasih kepada saudara-saudara kita yang telah bersolawat terhadap channel dakwah ini. Kalau lihat kondisi iklan seperti itu. Ya. Oke, akhirnya kita sampai ke Kang Ramadan. Wonosobo nyimak sambil menunggu seri kedua. Salam Isra, salam Islam rasional juga untuk Kang Ramadan ya. Semoga keluarga di Wonosobo sehat selalu. Ini Kang Mas Halim Rais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra, Islam rasional. Oke, terima kasih. Ambon hadir nyimak, izin menyimak Tuan Guru. Monggo silahkan. Salam untuk keluarga di Ambon. Kang Mas Edi Margono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru ingat lagi gue ya. Logika yang benar itu ternyata orang Bekasi yang punya Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cikarang Bekasi hadir. Oke, monggo. Nah, ini Silih Arlison Ginting Master Teologi, Bapak dosen kita ya. Semoga sehat selalu bersama keluarga ya yang ada di Tanah Karo ya. Ikut menyimak Kang Mas, salam sehat selalu. Oke, terima kasih untuk Bapak dosen kita Arlison Ginting MTH. Berikutnya Rizal Wahyu, Rembang selalu hadir Gus. Oke, terima kasih, salam untuk keluarga di Rembang. Nario Endri, Tulungagung berproses ikut belajar ngunduh ilmu Gus. Monggo silakan Kang Nario Endri, tetapi jangan lupa banyak-banyak ya makan ayam lodoh karena di samping lezatnya aduhai ya, itu menu khas masakan Tulungagung itu ayam lodoh. Sesuai dengan lidahku yang lidah Sumatera, pedas. Jadi lomboknya itu nggak digiling tapi utuh-utuh seperti ini dimasukin. Banyak-banyak makan ayam lodoh Kang supaya karena kan logika tanpa logistik juga bermasalah. Logistiknya dipenuhi ya, nanti logikanya akan jalan ya ketika ngunduh ilmu. Terima kasih Kang Nario Endri. Berikutnya soleha kita dari Jakarta ya, Mbak Penti Wijaya. Terima kasih untuk Mbak Penti Wijaya. Jangan lupa sampaikan kepada teman-teman lain, share linknya supaya mereka tahu bahwa di sini ada kajian-kajian yang kita bisa mendiskusikannya secara akademis ya. Terima kasih untuk soleha kita Penti Wijaya. Kemudian Kang Hermas, 3 jempol juga untukmu. Kemudian yang punya Brebes Kang Nurkolis,
Hadir nyimak salam baru dalam Islam rasional guru. Oke, terima kasih. Dimas Hanse Semarang kali ini banjir hadir mengaji Gus. Salam Isra juga untukmu. Green Yoga, Tuhan diminyaki manusia. Wik. Terus dikubur sama manusia. Ya begitulah Mas ya. Salam untuk Kang Mas Green Yoga ya. Ada Tuhan diminyaki manusia dan dikubur bersama manusia. Ya. Oh, dikubur sama manusia. Jadi manusianya menguburkan Tuhan. Oke, terima kasih Kang Green Yoga. Kebukun berikutnya Jumat Wage Pekalongan ikut nyimak Gus. Oke, monggo silakan. Prajurit Romawi Kendari nyimak. Gimana kabarnya Kendari? Kok lama nggak muncul ini prajurit Romawi kita ini ya? Mungkin lagi sibuk beliaunya ya. Oke, terima kasih, salam untuk keluarga di Kendari, untuk saudaraku prajurit Romawi. Kemudian Herman Nata Wijaya hadir. Oke, terima kasih. Bu 99 hadir, terima kasih. Oke, kembali. Oke, selesai ya. Selesai, sudah aku bacakan semuanya. Sekarang kita kembali ke sini. Kemarin sudah aku guiding ya. Matius 27 57 61. Nah, sekarang kita baca. Kita baca sama-sama, kamu juga buka Injilmu. Dan jangan ditafsir. Jangan ditafsir. Harus apa adanya ya, tekstualnya seperti apa, jangan ditafsir. Karena satu tekstual ditafsirkan orang satu bisa menghasilkan dua penafsiran, bahkan tiga. Jadi penafsiran itu relatif. Supaya tidak kemana-mana, kita tunduk terhadap teks ya, jangan ditafsir. Aku akan bacakan sama kalian. Semoga waktu kita cukup ya. Kalau nggak cukup nanti di seri ketiga. Matius ya, kita mulai dari Matius. Matius 27 ya. Matius 27 dari mulai 57 ke 61 ya. 57 ke 61. Aku baca dan aku langsung komentari supaya singkat waktunya ya. Dan kamu lihat, anumu buka, Biblemu buka. Kalau nggak punya yang Android ya. Nih aku baca. Matius 27 mulai ayat yang 57 dengan perikop Yesus dikuburkan. Waduh, nggak ada kopi. Oke. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ya, ini yang aku mau diskusikan ini khusus tentang minyak ya. Oke, berikutnya, ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengamatinya dengan kain linen yang putih bersih. Ya. Lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya. Maksudnya kubur itu baru digali, nyanya itu kembali ke Yusuf. Ini nanti menarik lagi ini. Ya. Karena kalau di sini berarti yang menggali kubur siapa? Yusuf. Ya, itu nantilah ya kita diskusikan, kita fokus ke minyak dulu ya. Lalu membaringkannya di dalam kubur yang baru yang digali Yusuf ya, di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain, nah ini repotnya, Maria yang lain itu Maria siapa? Maria ibunya Yesus atau bukan? Kan banyak lagi Maria di sana. Ya. Tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Ya.
Aku nggak tahu ini, tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Ini gimana maksudnya? Apa ditongkrongin itu kubur? Ya. Itu lain lagi. Makanya aku bilang satu perikop aja pertentangannya sudah begitu banyak. Terus bagaimana kita mempercaya bahwa yang disalib itu Yesus? Bagaimana? Makanya kalau Al-Quran mengatakan banyak pertentangan di dalamnya dan akhirnya menjadi cuma sakwa sangka, itu sesuatu yang mendasar. Dan ini catatannya begini loh ya. Aku tidak tafsir loh ya. Dari apa yang kita baca, tidak satu pun ada kalimat yang itu menjurus tentang minyak. Tidak ada. Ya. Tidak ada. Ya. Setelah kita baca nanti kalau kita lanjutkan ke perikop kubur Yesus dijaga juga tidak ada. Jadi Matius itu bungkam. Bungkam. Dia nggak berbicara tentang minyak. Ya. Nggak berbicara. Oke, kita lanjut sekarang ke Markus 15:42-47. Ya. Ini langsung ini tak ambilkan dari Injilnya ya. Dan aku baca apa adanya tanpa penafsiran ya. Karena kalau penafsiran repot nanti. Dari mulai 42 ya sampai 47. 42. Sementara itu hari mulai malam. Dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat, pemeringatan hari raya kemerdekaan mereka ya dari jajahan Firaun. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka. Majelis besar itu artinya Sanhedrin ya. Yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Nah ini selanjutnya yang 44 ini juga tidak ada. Dan nanti kita bicarakan juga banyak sekali masalah. Karena ini nggak ada, yang aku bacakan ini nggak ada ditemukan di catatan Injil lain. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Ini nggak ada, ya. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Karena perlu jaminan, Pilatus itu ya tanya sama komandannya, ya, komandan yang jaga itu. Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Artinya Yesus sudah mati. Tapi apakah benar mati? Karena aneh. Berapa jam cuman penyaliban itu? Karena berdasarkan pengalaman dan sebagai seseorang wakil dari Rom, tentunya dia tahu Pilatus itu orang disalib itu matinya lama. Karena tujuan penyaliban itu juga penyiksaan. Jadi nggak langsung dor mati itu enak. Ini disiksa. Penyalib itu menyiksa dan mematikan itu salib. Artinya dia perlu waktu lama. Nah, di sini juga kita berpikir, apakah benar-benar sudah mati kok secepat itu? Pikiran kita liar, enggak juga, karena itu yang dipikirkan Pilatus. Tapi itu nanti kita bahas, ya. Kita fokus ke minyak dulu. Seenggaknya kamu sudah tak ingatkan. Ya. Oke, Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib itu dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu, ya, ditutup maksudnya. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses, ini bukan Yesus loh, Yoses. Apa salah tulis apa memang ada nama Yoses ini ya? Melihat di mana Yesus dibaringkan. Nah, jadi mereka cuma melihat, kalau tadi duduk ini juga kan bermasalah sudah. Tapi ya sudahlah, kita abaikan. Artinya di sini Markus juga bungkam.
Nggak ada diminyaki. Bungkam dia. Nggak ada satu narasi pun, ya nggak usah yang diminyaki lah. Sebuah narasi yang membawa kita berpikir bahwa dia diminyaki itu nggak ada. Nggak ada, nggak ada. Ya. Tadi aku mau menjelaskan tentang makam Yahudi itu selalu dibikin harum gitu ya. Mau menjelaskan ini mumpung aku ingat ya, kita keluar sedikit. Untuk teman-teman Islam ya, cangkemmu kui, mulutmu itu jangan gampang mengata-ngatakan saudaramu itu bid'ah. Ya. Kalau kamu tidak tahu duduk perkaranya, kamu lebih baik tanya dulu. Karena kita itu adalah makhluk agama juga makhluk budaya. Kita hidup dalam dua dimensi agama dan budaya. Budaya itu boleh tumbuh dan berkembang selama dia tidak bertentangan dengan agama. Gak bisa kita gak punya budaya, gak bisa. Karena kita memang desain sebagai makhluk yang berbudaya. Ya. Ini mulutnya pada kurang ajar ini ya. Kalau bilang ada kuburan terus dikasih bunga terus dibilang bid'ah itu ya. Kalau nggak tahu tanya, tahu nggak tujuannya kenapa dikasih bunga? Tujuannya sama dengan bangsa Yahudi kala itu. Karena apa? Di Nusantara kita ini kan dulunya ya hutan lah ya, tidak seramai sekarang. Dikasih bunga itu sebagai pewangi supaya tidak menimbulkan bau busuk. Sama dengan bangsa Yahudi di Israel sana. Cuman mungkin triggernya beda. Setelah aku ngobrol dengan teman-teman yang menguasai budaya ya, khususnya Jawa, itu triggernya itu dikasih bunga supaya wangi itu agar tidak diganggu oleh binatang buas. Karena dulu kita kan masih hutan, masih binatang buas. Takutnya nanti datang harimau misalkan ya, karena bau busuk atau bau apa gitu, dikorek-koreknya itu kubur. Nah, supaya bisa terhindarkan dari gangguan-gangguan binatang buas, maka kuburnya itu dikasih bunga-bungaan. Karena dulu belum ada pabrik parfum gitu loh gampangnya. Kalau sekarang ada pabrik parfum ya disemprot parfum aja. Itu kan sama dengan deokolonya. Deokolonya itu sebetulnya tidak menghilangkan bau loh ya. Itu menutupi bau. Beda loh, menghilangkan bau berarti baunya tidak ada. Kalau deokolonya itu baik berupa parfum maupun berupa sabun, berupa apapun, kalau yang namanya deokolonya itu menutupi bau. Ketiak kita itu tetap bau tapi dikasih deokolonya gitu. Baunya jadi nggak tercium karena ditutupi. Itu deokolonya. Bukan menghilangkan bau. Baunya tetap ada tapi ditutupi. Nah itu peristiwa kenapa orang kita itu ada yang kuburnya itu dikasih makam. Yaitu deokolonya itu loh. Supaya tidak bau busuk dan kemudian binatang buas tidak merusak. Tidak mencakar-cakar itu kuburan. Karena kan tanah kalau baru ditimbun kan gampang dicakar. Ya. Jadi kalau kamu tidak tahu masalahnya tanya dulu terus jangan bilang, oh itu ke kubur dikasih bunga bid'ah cangkemmu tak jejeliki. Lihat dulu budayanya dan itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ya, oke, kita nyimpang sejenak mumpung aku ingat karena tadi di awal mau aku sampaikan kelupaan ingatnya di tengah. Ya, oke. Jadi teman-teman di sini yang Islam kalau ada yang bilang bid'ah jelaskan seperti aku jelaskan. Ya. Jangan dikit-dikit bi'ah, goblok. Oke. Sekarang Lukas. Ya. Lukas 50 ya. Enggak tahu kepanjangan belum, nanti kepanjangan ini. Sudah lewat setengah jam ya. Tapi enggak apa-apa ya. Sedikit lagi ya. Sedikit lagi aku lanjutkan.
Oh belum dah, belum setengah jam kok ya. Kalaupun nanti setengah jam lebih ya dimaklumi lah ya. Kemudian kita Lukas 23 ayatnya yang ke-50. Buka anumu supaya kalau aku salah baca kamu bisa koreksi. Ya. Aku mulai. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ya. Ia anggota majelis besar. Jadi Markus dan Lukas mengakui bahwa Yusuf itu Sanhedrin. Di sini menggunakan majelis besar Yahudi maksudnya ya. Jadi dia disegani. Yusuf itu bukan orang sembarangan, dia punya kelas. Jangan samakan dengan Paulus. Beda kelas Yusuf sama Paulus. Makanya orang Yahudi juga tidak welcome sama Paulus. Aduh beda jauh. Sanhedrin itu pintar, kaya, gagah. Ya, apalagi syaratnya. Lah kalau Paulus itu hanya punya pintar, kaya enggak, gagah enggak. Kalau Paulus itu kan dari si info yang kita terima jalannya kan sedikit pincang itu. Ada gangguan di kakinya ya. Jadi Paulus itu kalau syarat Sanhedrin yang dia penuhi cuma satu, dia pintar. Karena dia punya guru Jimail. Dia berguru. Ya. Jadi dia pintar, cuman dia tidak kaya dan tidak gagah. Syaratnya jadi Sanhedrin itu ya. Pintar, kaya, gagah, satu lagi apa ya. Itu Yusuf Arimatea. Jadi kalau kalian bandingkan Yusuf Arimatea sama Paulus, enggak kelasnya, Bos. Jadi jangan dibandingkan. Sama dengan sepeda motor itu kalau 100 cc ya 100 cc dibandingkan dengan 100 cc. Jangan 100 cc kamu adu sama yang 200 cc, itu namanya kamu yang goblok. Enggak seimbang, ya. Bukan levelnya, ya. Begitu juga Paulus sama Yusuf Arimatea itu jangan dibandingkan karena enggak level, nanti kamu goblok kalau membandingkan itu. Ya. Aku jelaskan di sini karena di sini dia nggak pakai kata idiom Sanhedrin, pakainya kan begini, anggota majelis besar. Nah, itu maksudnya Sanhedrin. Jadi kalau kamu ketemu kata Sanhedrin atau ada orang ngomong Sanhedrin, otakmu langsung nyaut. Oh, Gus Gusti pernah jelaskan Sanhedrin itu adalah anggota majelis besar Yahudi, bos-bosnya Yahudi, ulamanya Yahudi, kira-kira gitulah ya. Oke. Tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea ya, asalnya dari Arimatea, seperti lembaga dakwaku namanya Arimatea juga ya. Advokasi, rehabilitasi, imunisasi, akidah terpadu, efektif dan aktual. Itu Arimateaku. Kalau Arimateanya Pak Yusuf itu nama tempat. Kalau di sini nama organisasi dakwah. Oke. Ya. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, mengampaninya dengan kain linen, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat itu. Ya, jadi itu belum pernah dipakai gitulah ya maksudnya. Hari itu adalah hari persiapan Sabat mereka, kan Jumat itu, besoknya Sabat. Ya. Jadi Sabatnya itu sudah hampir dimulai lah perayaan-perayaannya itu kan. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta dan mereka melihat kubur dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Nah, hati-hati ya. Aku komen dulu terhadap komentar Lai kita, Lai Octavianus Hutabarat. Kalau kamu baca Lai Injil Lukas, ternyata enggak Lai. Jadi bangunan berpikirmu yang kamu bilang mungkin saja wanita-wanita itu tidak melihat bagaimana jasad Yesus itu disariati gitu gampangnya ya. Menurut syariat Yahudi mereka tidak tahu kalau sudah diminyaki, ternyata dibantah oleh Lukas 23 ayat yang ke-55 lah ya. Aku bacakan lah ya.
Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Jadinya masuk, bukan hanya lihat dari, ya kan aku bilang tadi, satu perikop ini sudah banyak masalah. Di Injil Matius, Lukas kan di luar, ada yang dibilang duduk, ada yang bilang berdiri atau gimana gitulah ya. Ternyata di Injil Lukas yang kita baca ikut masuk ke dalam, lihat bagaimana dibaringkan mayatnya. Itu aja sudah nggak bisa dirukunkan. Oke, ya. Oke, 56a. Dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah di minyak mur. Ya. Ya. Mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Itu di nomor berapa? Di sini ya. Tapi ini masih dalam satu perikop. Di sini ya. Aku kasih tanda kutip. Tanda kutip ya. Tanda kutip bungkam. Sorry. Tanda kutip bungkam. Karena apa? Ini yang seperti aku bilang kemarin. Apakah ini ayat sisipan? Artinya sisipan itu ya palsu toh. Jadi kalau teman-teman Islam bilang Injil itu palsu, itu juga harus sama-sama ngerti. Yang Islam juga ngerti, yang Kristen ngerti. Palsu itu yang tidak ada diada-adakan, disisipkan. Ya. Lihat di sini muncul 56A. Ya. Jadi 56 dikasih A gitu ya. 56A. Muncul dia. Jadi 55 sorry ya. Ini yang kemarin sudah aku bilang, aku jelaskan ke kalian. Di Alkitab elektronik tidak muncul. Munculnya di Alkitab ini. Yang elektronik ini tidak muncul dia. Tidak muncul. Ya. 56 apa ini? A. Ya, 56A. Setelah ini perikop baru dia. Perikop baru tajuknya kebangkitan Yesus. Masuk ke 56B. Jadi ada 56A, nanti ada 56B. Disinilah ya dikatakan bahwa dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Tapi kan setelah, ada diksi setelah. Mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Itu setelah. Ya, setelah pulang, ya, setelah pulang mereka ya menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Nanti ini dilanjutkan ke yang 56B. Ini 56A, ini A. Nanti ada 56B. Ya, ditajuk kebangkitan Yesus. Yang aku perlu jelaskan, ini benarkah begini? Karena di Injil Android ini tidak ada. Tidak ada. Apakah ini cara supaya terjadi sinkronisasi, editing? Silahkan kalian jawab sendiri. Terus apakah dengan keadaan seperti ini bisa dikatakan sebagai kitab suci? Atau kitab yang dianggap suci? Silahkan jawab sendiri. Aku tidak menafsirkan adanya seperti itu. Ya. Jadi di sini ya, aku repot mengatakan karena ini perikopnya dimasukno jadi satu ke sini. Diakal-akali ya. Ini yang namanya diakal-akali, bukan dengan akal tapi diakal-akali supaya tetap masuk dalam perikop. Ditulisnya 56A. 56-nya dibagi 2. A dan B. Untungnya kita bisa melihat di sini ada diksi setelah. Artinya pemakaman sudah selesai.
Jadi mau direkayasa seperti apapun, kita bisa lihat jejak-jejaknya. Apakah betul seperti itu? Apakah ini tidak sisipan? Ditambahkan kemudian dengan tidak adanya di sini. Di Androidnya tidak ada, adanya di kitab 56A. Ya. Oke. Makanya aku kasih tanda kutip ya, tanda kutip. Rempah-rempah muncul. Sekarang Yohanes, terakhir ya, semoga nggak terlalu panjang ya. Takutnya kalau ngomong asik kebablasan jadi panjang. Ya. Sudah lewat ya setengah jam, nggak apa-apa ya. Bapak. Clear ya, di sini dalam tanda kutip bungkam juga, cuman dia disadur lagi oleh 56A. Sekarang kita lihat Yohanes, buka Yohanes 19 ya. Yohanes 19. Begini. Dengar baik-baik ya, buka Injilmu. Begini. Yang ke-38 kita mulai ya. Ayat yang ke-38, perikopnya sama, Yesus dikuburkan. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ya murid Yesus. Tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi. Nah, ini yang gue bilang tadi. Ya. Meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan, nah ini kan aneh lagi kan. Langsung diluluskan, kalau di Injil yang kita baca tadi tidak. Pilatus perlu minta informasi kepastian dari regu pengawal penyaliban itu. Tapi itu nantilah ya, kita bicarakan, fokus ke sini dulu. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu, lalu datanglah ia ya dan menurunkan mayat itu ya. Juga Nikodemus datang ke situ. Jadi, lihat, kemarin sudah aku bilang, Nikodemus itu ikut. Dan nama ini baru muncul di catatan Yohanes. Yang aku tanya, kemana Matius, Markus, Lukas? Nikodemus itu kan bukan hantu yang nggak bisa dilihat, bukan demit yang nggak bisa dilihat. Pertanyaan kita menjadi maju lagi. Benarkah Matius, Markus, Lukas menuliskan apa yang dia saksikan? Jadi dia benar-benar saksi pada peristiwa itu. Atau dia menuliskan dari berita-berita orang? Kalau dia menuliskan dari berita-berita orang seperti wartawan, makanya ini kan pewartaan Injil, itu wartawan itu. Berita itu ada yang dibuat, ada yang berita yang dicari, ada yang dibuat. Kalau dia membuat berita, bahan bakunya itu biasanya pelaporan-pelaporan orang. Lalu dibikin dah sebuah berita. Kalau dia mencari berita, dia hadir di ruang itu dan di waktu itu dan dia lihat. Nah, kalau misalkan Matius, Markus, Lukas itu hadir di daerah itu, kira-kira masa dia nggak bisa melihat Nikodemus? Nikodemus itu bukan barang halus kok. Manusia yang seperti kita ini bisa dilihat. Tapi kenapa tidak muncul namanya? Kalian jawab sendiri. Ya, aku lanjutkan. Juga Nikodemus datang ke situ ya. Dialah mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur. Ya. Dengan minyak gaharu. Bukan hanya satu jenis minyak ini. Ini juga sudah bermasalah. Ada berapa jenis minyak? Ternyata catatan Yohanes 2 jenis minyak, yaitu minyak mur dan minyak gaharu.
Kira-kira, nah ini kitab suci kira-kira ini jadi repot. Makanya kalau dibilang hadis ini lebih aman daripada dibilang kitab suci. Ya, ya ini kira-kira. Kira-kira itu maybe yes, maybe no. Namanya juga kira-kira. Ya, 50 kati beratnya. Oke. Mereka mengambil mayat Yesus, mengampaninya dengan linen dan membubuhinya dengan rempah-rempah. Menurut adat orang Yahudi bila mengubur mayat. Catat itu, ya. Di dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu persiapan, orang Yahudi sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat ke situ. Jadi ada kubur baru. Siapa yang menggali kubur nanti jadi masalah juga itu. Ya. Kita abaikan dulu itu, kembali masalah minyak. Jadi di sini satu perikop penuh ya dengan adanya bahwa minyak gaharu dan minyak mur, kemudian rempah-rempah dilulurkan. Jadi biasanya itu rempah-rempahnya itu berikut minyak itu dilulurkan ke tubuh. Dilulurkan. Iya betul, bahasa Indonesianya dilulurkan ya ke tubuh. Gini-giniin. Ini gini-giniin dulu ya. Dan itu ditutup sampai ayat yang ke-42. Maka di ayat yang mulai 40 ya, itu sudah jelas. Ya. Di sini aku tulis ya. Sudah jelas ya. Yesus itu diminyaki. Ya. Diminyaki. Ya. Apakah Yesus telah diminyaki ketika dimakamkan? Iya. Tapi kata Yohanes, karena ini salah satu perikop tulisan itu. Jadi begitu Yesus dimasukkan ke dalam kubur itu via Nikodemus diminyaki. Sementara di sini enggak. Ini enggak. Ini enggak sama sekali ini. 2x ini enggak sama sekali. Nanti di sini enggak dalam, ini perlu kita lanjutkan ini ya. Nanti diminyaki seperti apa ya. Ini juga ya. Ya, nanti kita lanjutkan besok di seri yang ketiga ya. Yang jelas dalam waktu penguburan yang pertama kali itu diminyaki. Kata siapa? Kata Yakobus di surat 1940 ini kamu baca. Tetapi kata ini tidak, kata ini tidak, kata ini tidak. Sama caranya seperti yang kemarin, kerangka berpikirnya sama, legal standingnya sama, gampangnya gitu. Ketika satu peristiwa disampaikan oleh beberapa informasi yang berbeda, maka pelaporan itu, informasi itu paling mentok satu benar lainnya salah. Bisa-bisa kalau kebelangsak semuanya salah. Ya, kalau semuanya benar nggak bisa. Ya, paling mentok aku bilang tadi satu benar lainnya salah. Atau sekalian salah semua. Kalau benar semua nggak mungkin. Ini benar semua. Ini benar. Ini benar, nggak mungkin. Maka salah satu benar, yang lain salah. Satunya benar, Yohanes, maka ini salah. Ini salah, ini salah. Nggak bisa ini sama-sama benar. Atau kemungkinan ini salah semua tambah mungkin. Oke. Argumentasiku itu tidak sama dengan Lai Huta Barat tadi karena Yusuf Arimatea kaya. Memang kaya. Nah, aku ingat jadinya. Syarat Sanhedrin itu ganteng, gagah maksudnya, pintar, ya, kaya. Ini juga menjadi syarat. Ini kaya ini memang. Tapi aku mengatakan
mengkapaninya itu bukan karena dia kaya, aku tidak kesana lah ya, tetapi karena dia adalah Sanhedrin. Nanti aku jelaskan, ini masih berlanjut lagi nanti dengan tajuk yang berbeda dikit nanti ya. Dengan syariat apa Yesus itu dimakamkan? Nah, nanti setelah ini selesai kita bahas di sana ya. Sementara itu dulu, insya Allah besok seri ketiga kita selesaikan bahwa Matius, Markus, Lukas bungkam tidak diminyaki, tapi Yesus diminyak. Ya, mana yang Anda pilih? Silahkan. Sekali lagi aku sampaikan, aku sama sekali tidak menafsirkan, tapi teksnya bicara begitu. Siapapun Anda dengar kajian ini, kalau tidak terima, hadapi itu teksnya. Gitu aja, gampang kan? Jadi kita berusaha berbicara objektif, tidak penafsiran. Penafsiran itu perlu kalau memang dia diperlukan sangat. Selama Alkitab sudah cukup menjelaskan ya sudah. Itu namanya sola scriptura. Jadi teman-teman kalau dengar istilah itu biasanya yang dipakai mahasiswa di kampus-kampus ya. Ngapain? Nggak cocok itu, pakai apa? Sola scriptura. Nah, itu artinya apa? You harus tunduk terhadap Alkitab saja, yang lain dibuang. Yang cerita, yang dongeng, yang tetek bengek dibuang. Itu namanya sola scriptura. Ini yang goblok-goblok jarang tahu ini meskipun tiap hari ke gereja. Ya. Karena istilah itu digunakan bagi mereka yang mengecap dunia-dunia pendidikan. Sama dengan Islam juga begitu. Yang goblok-goblok juga banyak-banyak nggak tahu karena nggak mau belajar. Makanya sama, mau Islam mau Kristen kayak kalau nggak mau belajar, goblok. Tapi lebih goblok lagi setelah belajar dia tahu salah itu diikuti. Itu jambahnya goblok. Dan di sini kita berusaha untuk menghilangkan kegoblokan kita. Ya. Sederhana toh, kamu cukup beli paketan internet, kamu dengarkan, kamu pahami, kamu beli Bible, beli Al-Qur'an, selesai. Kamu bisa lihat, tonton kapan saja video ini, selesai. Nggak kamu harus bayar SPP, uang gedung, uang kuliah, uang transportasi kuliah, uang kos, uang makan. Kalau kamu sekolah di sekolah Alkitab, lebih murah di sini. Ya, tapi meskipun demikian, kalau ada teman-teman yang keberatan atau kalau bisa jangan terlalu panjang-panjang, aku juga bisa maklumi lah ya. Artinya apa? Memang namanya nonton video itu semakin panjang ya, kuota yang diperlukan semakin banyak, artinya dana untuk penyediaan kuota itu kan tidak sama. Kita semua seperti yang aku bilang masing-masing punya kemampuan berbeda. Tapi bagi mereka yang dananya kuat, mau nonton video berapa lama, jangankan setengah jam, 1 jam bahkan lebih pun oke-oke saja ya. Artinya aku mengajak kalian, kalau ada teman-teman kita yang meminta supaya jangan panjang-panjang, ya dimaklumi lah ya. Seperti itu kondisinya. Oke, sampai di sini dulu untuk teman-teman Islam. Jaga imanmu, jaga Islammu, jaga Allah, jaga Al-Quran, menjadi milikmu yang paling dalam. Tetapi jangan lupa hormati iman saudara-saudara kita yang lain, karena memang itu pilihan mereka, harus kita hormati. Kalau mau dibicarakan, bawa ke meja akademis ya. Oke, semoga kalian semua ya selalu dalam rahmat Allah. Aku juga doakan selalu selamat dalam Allah. Semoga kita mendapatkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima sehingga bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.